Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua, dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita kepada saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah semangat berpengharapan dan berserah diri kepada Tuhan. Kami mendoakan kiranya kuasa Tuhan memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Ende nomor 43 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan sebagai renungan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 21 ayat 27 yang berkata demikian. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini telah diberitahukan oleh Tuhan Allah melalui malaikatnya kepada murid-murid Yesus saat Tuhan Yesus naik ke surga. Di Bukit Zaitun ketika murid Yesus menatap ke langit melihat Tuhan Yesus naik ke surga, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka demikian, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jemaat Tuhan yang terkasih, penderitaan dan kesengsaraan serta kekacauan hidup umat manusia yang sangat tinggi di bumi ini merupakan salah satu pertanda bahwa hari kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Saat hari kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya sudah dekat, maka akan banyak orang yang murtad oleh panasnya tekanan hidup bagi umat Tuhan. Umat Tuhan akan disiksa, dibunuh, dan dibenci oleh banyak orang oleh karena nama Tuhan. Akan saling membenci, saling menyerahkan, dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Makin bertambah kedurhakaan. Akan terjadi deru perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Namun itu pun masih baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru, menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi kepada kita setiap umat Tuhan, Tuhan berkata, "Berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya.
Orang yang bertahan tetap setia kepada Tuhan sampai kesudahannya akan beroleh keselamatan. Jemaat Tuhan yang terkasih, segala kehidupan, kekuatan, keserakahan, serta kesombongan kejahatan di dunia ini semuanya mempunyai masa batas akhir. Walaupun sesaat lamanya mereka itu, kuasa-kuasa kejahatan, kuasa kegelapan itu sepertinya memegang kendali di dunia ini, dan tanpa peduli akan penderitaan umat Tuhan yang mereka perbuat. Namun pada saatnya nanti, di saat kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia ini dalam keagungannya sebagai hakim, maka segala kuasa dan keangkuhan serta kesombongan mereka akan berakhir. Mereka akan gemetar ketakutan terhadap Tuhan yang berkuasa atas segala kuasa dan yang akan menjatuhkan hukuman kepada segala kuasa-kuasa kegelapan. Apabila dalam renungan kita hari ini dikatakan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar, kedatangannya itu akan terjadi setelah didahului dengan tanda-tanda kekacauan yang luar biasa, penderitaan, siksaan, terjadinya tingkat tindakan kriminal yang sangat tinggi kepada umat Tuhan. Maka dengan itu kepada kita lewat renungan hari ini diingatkan oleh Tuhan supaya kita masing-masing mengetahui bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk menghakimi seluruh umat manusia, untuk memberikan upah kepada masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian kepada kita diberitahukan supaya kita tetap setia bertahan sampai mati sebagai pengikut Yesus yang setia. Janganlah kita berputus asa ketika ketidakadilan dan ketika penderitaan sering kita alami karena kebenaran dalam nama Tuhan. Apabila terjadi penganiayaan, terjadi pembantaian terhadap umat Tuhan di dunia ini, apabila terjadi ketidakadilan, marilah kita mengangkat kepala kita dan berdiri tegak serta berani, karena kita akan segera dibebaskan dari segala penderitaan itu di saat Tuhan Yesus membawa kita nanti ke surga pada kedatangannya yang kedua kali. Dan Yesus akan menghukum para kuasa-kuasa kegelapan yang merajalela terhadap seluruh umatnya selama kekuasaan mereka di dunia ini. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, marilah kita selalu menanti-nantikan kedatangannya yang kedua kali dengan penuh kesabaran dan kesetiaan. Janganlah hati kita menjadi gelisah dan khawatir ketika kita mengalami berbagai penderitaan oleh ulah para penguasa kegelapan, oleh ulah para penguasa dunia ini. Tetapi tetaplah kita bersemangat sambil berkata di dalam hidup kita, di dalam hati kita dengan mengatakan, Maranatha, datanglah Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sembah dan yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberkati hidup kami dan memberikan keselamatan hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Engkau telah menyapa kami tentang sukacita yang sangat besar bagi kami umat-Mu yang selalu menanti-nantikan sukacita yang telah Engkau sediakan bagi setiap orang yang setia percaya kepada Yesus. Lewat firman-Mu Engkau mengatakan bahwa saatnya nanti Putra-Mu Yesus Kristus akan datang di dalam kemuliaannya menjadi hakim untuk menghakimi masing-masing orang sesuai dengan perbuatannya. Walaupun itu ditandai oleh banyaknya penderitaan, tekanan-tekanan hidup, penganiayaan yang semakin luar biasa, yang semakin merajalela di tengah-tengah dunia ini. Lewat firman-Mu Engkau telah mengingatkan kami supaya kami tetap setia, supaya kami tidak berputus asa ketika tekanan-tekanan, ketika tindakan-tindakan keras kegelapan ini, penguasa dunia ini terjadi atas kami. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami untuk tetap bertahan menghadapi semua tantangan-tantangan kehidupan oleh kebenaran selama kami masih berada di dunia ini. Kami selalu berpengharapan, selalu berharap kami ini nanti akan memperoleh keselamatan yang kekal. Kami ini akan memperoleh sukacita yang kekal
yang akan Engkau nyatakan kepada setiap orang yang setia kepada Tuhan, setia sampai mati. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan atas mereka. Sembuhkanlah mereka Tuhan. Berkatilah segala usaha-usaha pengobatan yang mereka sedang jalani saat ini. Karena lewat berkat kuasa-Mu lah semuanya itu akan membawa kesembuhan kepada mereka. Sembuhkanlah saudara-saudara kami Tuhan. Sembuhkanlah jemaat-Mu yang sedang menderita sakit saat ini. Ya Tuhan, kami juga memohon pertolongan dari Tuhan atas segala kehidupan kami yang sering menghadapi problem-problem kehidupan, yang sering menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Kami mohon Engkau bantu kami Tuhan. Engkau keluarkan kami dari segala kesesakan-kesesakan hidup. Engkau keluarkan kami dari segala pergumulan-pergumulan kehidupan yang sedang kami alami saat ini. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat perlindungan tuntunan-Mu kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Kami mohon Engkau Tuhan berkenan untuk menjadi gembala, menjadi penuntun hidup mereka, yang menuntun kehidupan mereka selalu di tahun yang baru yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Biarlah kiranya mereka memperoleh umur yang panjang, memperoleh kesehatan dan kekuatan oleh campur tangan Tuhan. Kami serahkan hidup mereka Tuhan hanya kepada-Mu saja. Biarlah Engkau yang menuntun mereka setiap saat. Biarlah Engkau yang selalu memberkati mereka. Bapa di sorga, kuduskan kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami. Amin.